Surat Al-Isra ayat 1 kalau tidak salah. Bantu, tolong aku bantu. Itu kata gantinya itu kok orang awam loh. Itu melihat kok rancu. Coba ini bagaimana? Baca Mas. Al-Isra ayat berapa? 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Nah, ini yang saya tanyakan tentang kata ganti. Nggih, Pak, monggo, Pak. Maha besar Allah yang telah menjalankan apa tadi? Hambanya. Ini yang berkata begini, ini siapa ini? Yang berkata Allah. Allah ya. Jadi Allah berkata, Maha benar Allah, Maha besar. Berarti Allah itu sendiri yang berkata tadi ya, Maha besar, Maha suci, yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus bagaimana itu? Yang telah kami berkahi sekelilingnya. Yang telah kami berkahi. Berarti kami itu Allah maksudnya ya. Masih tetap Allah. Terus agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda. Dalam kurung kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, itu yang belakang itu kok menjadi Dia. Padahal yang bicara masih Allah itu sendiri ya. Tapi kok menjadi Dia. Dia mengatakan Dia. Gimana ini? Ya seperti tadi yang kita jelaskan, Pak ya. Al-Qur'an itu punya gaya bahasa tersendiri gitu loh. Dia di depan dia menggunakan Maha Suci Allah kan. Terus dia mengatakan dirinya dengan kami ya. Terus lalu mengatakan dengan dia. Itu gini loh. Saya ini menjelaskan kepada Bapak ya. Maha Suci bla 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 bla. Terus saya menggunakan dekne niku loh. Dia tuh tetap kembali ke sini. Jadi itu menjelaskan kami. Gaya bahasanya memang begitu gitu. Jadi dekne niku loh. Dia itu padahal dia itu siapa? Ya dia sendiri. Nah ya itu. Gitu. Karena orang awam lah itu kan kok bingung menerima. Iya, karena gaya bahasanya seperti gini, Pak ya. Di Al-Qur'an itu jarang mengatakan begini. 1000 misalkan ya, saya lupa itu ayat berapa itu 1000 dan 200 gitu ya. Jarang ngomong 1200 gitu. Maksudnya 1000 dan 200 gitu. Kalau kita pakai gaya bahasa kita, itu ya memang nggak match gitu loh. Al-Qur'an ini punya gaya bahasa sendiri. Gitu. Padahal kalau justru dia itu menegaskan, Pak. Misalnya seperti teman saya, Pak ya. Teman saya itu doktor, dia Kristen, pendeta, tapi dia doktor cum laude pemikiran Islam di UIN. Dia ngomong begini, kamu tahu bahwa orang yang pertama menjadi doktor dari Kristen, siapa dia? Siapa dia? Enggak tahu. Ya yang di depan ini. Nah, siapa dia? Itu gaya bahasa. Bukan berarti dia tidak tahu. Jadi itu hanya ya kan menjadi lebih indah, Pak, retorikanya gitu. Oh gitu ya.
Monggo. Ya sudah. Masih berkutat pada kitab ini ya. Monggo. Di kitab lagi ada begini. Kalau tidak salah An-Nisa ayat 3. 4 ayat. Untung Al-Qur'annya lumayan gede. Saya bawa kacamata, Pak, cuman di hotel. Tapi bisa kok ini, bisa saya lihat. An-Nisa. Saya baca, Pak? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iki biasanya sing kepanasan. Saya sering, Pak, baca ayat ini. Ya. Saya sering baca ayat ini. Dan aku baca sekarang ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ketiga, Pak, nggak kedua dulu. Ya, dari kedua ya malah baik. Tapi kepanjangan apa enggak? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ketiga ya. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, ya, bila mana kamu menikahinya dalam tanda kurung, Ya. maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, ya. Nah, ini biasanya ibu-ibu 2, ya, 3, atau 4. Betul. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, Ya. atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ya. Pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya itu kalau ndak bisa adil, kawinlah satu saja. Kan biasanya lah, ini para ustadz atau kiai, bahkan Zakir Naik sendiri, itu menerangkan itu sampai titik di situ. Zakir Naik kan menegaskan lah, hanya Quran lah yang mengatakan bahwa menyuruh orang nikah satu saja. Tapi ternyata di belakang itu masih ada, di belakang koma kan ada itu. Atau apa itu tadi? Jika tidak Dua, bisa berlaku adil. 2 atau 3 atau 4. Enggak. Kalau merasa tidak bisa adil, kawinlah satu saja. Atau ada Al-Quran yang menerjemahkan atau budak-budak yang kamu miliki. Di sini hamba sahaya yang kamu miliki. Sama, Pak, hamba sahaya itu budak. Nah, ini loh. Kata-kata atau budak-budak yang kamu miliki atau hamba sahaya kamu miliki. Ini maksudnya budak-budak ini harus dinikahi dulu atau tidak usah dinikahi tapi boleh digauli. Ini bagaimana nih? Budak-budak itu salah satu cara untuk membebaskannya dari perbudakan itu dinikahi, Pak. Dinikahi ya. Nah, Nggak boleh digauli tanpa dinikahi. nah, mestinya gitu logikanya ya. Bukan mesti begitu, ya harus begitu. Harus begitu, betul. Harus begitu. Tapi kalimatnya ini, kalau budak itu ternyata harus dinikahi dulu, berarti kan menjadi istrinya. Iya. Berarti kalimatnya menjadi kalau merasa tidak bisa adil, kawinlah satu saja atau istri-istrimu. Budak-budak itu kan diganti istri. Nah, ini kalimatnya jadi rancu ini. Mananya, Pak, yang rancu? Diulangi bacaannya. Saya baca dulu, Pak, ya. Kalimatnya begini. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, ya. Maksudnya bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, artinya yang bukan yatim, ya. 2, 3 atau 4, ya. Jadi ada kamu mau menikahi perempuan yatim, boleh, ya. Tapi kalau kamu takut nanti ya tidak bisa berlaku yang baik, maka nikahilah perempuan yang lain 2, 3 atau 4, ya. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka seorang saja, maksudnya yang sing dirabi ku satu saja. Atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi ini pilihan. Atau itu kan tidak sama dengan dan. Saya atau Bapak yang harus mematikan lampu.
Itu beda dengan saya dan Bapak. Ini atau. Jadi Gusti Allah tuh memberikan pilihan. Kamu pilih yang mana dan kamu ukur sendiri. Kamu bisa berbuat adil nggak? Gitu loh, Pak. Kawinlah satu saja. Atau berarti kalau atau berarti yang satu itu dibuang lagi. Iya. Atau budak-budak yang kamu miliki. Iya. Kalau budaknya banyak. Bagaimana? Kalau budaknya itu lebih dari satu. Di sini tidak berkata budak satu atau dua, Pak. Tapi yang jelas ya, karena konteks ayat di atas itu, kalau kamu tidak mampu berbuat adil beristri 2, 3 atau 4, berarti ini ya satu. Cuman sebetulnya budak di sini tidak berbicara jumlah, dia berbicara status. Betul. Dan status sosial itu begini, Pak ya. Pada zaman era dulu dan era sekarang sebetulnya sih, cuman sekarang kan sudah nggak ada lagi. Mengawini budak, mengambil budak menjadi istri itu bukan sebuah kebanggaan. Gitu loh, Pak. Tapi itu lebih baik daripada kamu nanti tidak dapat adil. Ini pilihan, Pak. Gusti Allah tuh memberikan pilihan. Makanya saya kalau bilang, ibu-ibu kita ngaji surat Al-Baqarah, An-Nisa ayat 3, tapi senyum dulu ya, jangan marah gitu. Oh ya, saya jelaskan ini. Ibu-ibu taat terhadap Al-Quran, taat. Oke, Al-Quran mengatakan begini, Bu, bla 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 gitu. Terus ibu-ibu gimana? Nah, biasanya mereka kan serba gimana gitu ya. Tapi setelah saya jelaskan, mereka paham. Ini tawaran. Makanya kan tidak semua orang Islam, kalau itu sebuah perintah dan keharusan, maka setiap orang Islam harus punya istri 1, 2 atau 3. Tapi faktanya kan tidak. Jadi ini yang sanggup monggo, yang tidak sanggup ojo. Jadi solusi. Iya, Gusti Allah itu ngeman misalnya aku ini ngeman konco. Konco daripada koyok wong ngombe apa, Pak? Daripada berbuat zalim ini. Apa namanya tuh? Racun ikan apa namanya? Putas. Daripada konko mumet ngombe putas, kon tak elingno. Iki lho. Ya, yatim. Nek kon wedi kon zalim, iki kon oleh 1, 2, 3, 4. Nek kon wedi meneh, kon 1 ae. Nek kon 1 juga wedi. Iki ana budak-budak iki. Nah, budak itu. Nah, jadi itu bukan budak-budak lagi. di Al-Quran terjemahan lain lah ya, Departemen Agama itu budak-budak itu. Jadi ini beberapa. Hamba saya yang kau miliki. Jadi bukan budak-budak bukan. Maka nikahilah seorang saja atau hamba saya, perempuan yang kamu miliki. Nah, padahal pada umumnya waktu dulu lah ya, itu kan orang itu punya budak itu banyak. Tapi yang sudah dijelaskan, Pak, di ayat yang di atasnya sebelumnya. Milih satu. Kalau nggak bisa adil kan satu. Pilihannya tetap satu, kembali kepada satu. Kalau itu berhenti di 1 titik, itu bagus ya. Udah pas itu. Tapi kalau ada endel-endelnya. Karena di satunya ini sebelum menjelaskan budak. Jadi dijelaskan sebelum. Ya itulah gaya bahasa di mana. Gaya bahasa itu bukan gaya bahasa manusia. Oh iya. Nah, caranya seperti itu. Jadi ini dijelaskan terlebih dahulu masalah satunya tadi. Baru kemudian dijelaskan daripada kamu berlaku zalim. Masalahnya di garis bawahnya kan gini. Agar kamu tidak berlaku zalim, berbuat zalim. Ya. Kesimpulannya kan di situ. Iya. Di situ diarahkan. Kamu itu agar intinya ayat ini seluruhnya agar kamu itu tidak berbuat zalim. Iya, nggak usah macam-macam lah. Pilih aja salah satu. Kan gitu, Pak. Terus lagi kalau bahasa manusia kan sederhananya begitu, Pak. Lagi saya ingat, tapi ingat-ingat lupa ini. Apa ada ayat begini? Tidak ada manusia yang bisa berbuat adil. Ada ya? Ada. Entah ayat apa itu. Ada ya? Ada. Dan itu tentang ini memang. Tentang ini. Sekitar itu saya kira. Tentang itu ini. saya pikir gini. Tidak ada seorang pun yang dapat berbuat adil.
Itu kelanjutan. Sekarang Nabi Muhammad itu kan manusia ya. Bahkan ada ayat yang bunyi saya ini manusia biasa, hanya mendapat apa? Wahyu kan gitu ya. Nabi Muhammad manusia biasa, berarti Nabi Muhammad pun tidak bisa adil. Betul ya? Betul. Nah, kalau betul Nabi Muhammad tidak bisa adil, tapi kenapa istrinya kok tidak satu? Karena ya tadi Anisa 3 tadi kan kalau merasa tidak bisa adil, kawinlah satu saja. Kalau dipotong gitu aja. Kenapa Nabi Muhammad kok? Gini Pak, kita jelaskan dulu. Kira-kira yang dimaksud adil itu apa ya? Adil materi maksudnya di sini. Kalau adil materi itu gampang Pak. Saya punya istri 2. Ya, saya penghasilan saya 1 bulan 5 juta. Untuk keperluan saya 1 juta. Mbok Nom saya kasih 2 juta. Mbok Wek saya kasih 2 juta. Selesai sudah. Kalau memang tentunya kasusnya tidak sederhana itu ya. Karena keadilan dalam Islam itu keadilan proporsional. Bukan keadilan sama rata sama rasa. Ya. Tapi kita anggap Mbok Nom, Mbok Wek punya anak yang sama lah ya. Sama-sama satu. 2 juta, 2 juta. Itu gampang Pak. Kalau keadilan materi itu gampang. Karena dia terukur. Nah, yang dimaksud ayat itu tentang adil itu hati Pak. Hati itu gak iso. Betul. Ya apa kon jujur nek Mbok Wek iku mesti ya kalah ayo karo Mbok Nom kok mesti cewek nom kok gitu loh. Nah, menjaga itu loh yang sulit. Makanya Kanjeng Nabi itu bilang dalam sebuah hadis, "Ya Allah, jangan engkau tuntut sesuatu yang tidak bisa hamba penuhi." Termasuk ini. Jadi Kanjeng Nabi itu sangat berhati-hati sekali untuk selalu bagaimana dia bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Nah, kalau konteksnya begitu, artinya bagaimana? Istri-istrinya juga harusnya mengerti bagaimana istri itu juga mendukung suaminya supaya suaminya berbuat sesuai dengan kemampuannya yang menuju adil itu. Jadi itu perasaan, Mbak, hati itu loh. Nek materi gampang yo mau 2 juta beres. Tapi masalah hati tidak bisa. Sulit. Masalah perilaku. Kembali ke tadi ayat yang mengatakan tidak ada manusia, tidak ada seorang pun manusia yang dapat berbuat adil. Maksudnya adil hati kan? Nah, berarti Nabi Muhammad itu manusia biasa. Berarti hatinya pun tidak bisa adil. Iya, makanya itu. Oke, lanjut. Tapi kok tidak kawin satu saja? Sesuai dengan Anisa 3 tadi, kalau merasa tidak bisa adil, kawinlah satu saja. Mestinya Nabi Muhammad manusia biasa, tidak bisa adil, tapi kenapa tidak hanya satu? Iya. Itu menarik, Pak. Karena Nabi Ibrahim juga istrinya banyak, 3, 4, Pak. Kalau di hadis 4 ya. Kalau di Al-Quran yang disebut 2. Kalau di Bible yang disebut 3. Jadi Ibunda Sarah, Hajar, dan Keturah. Gitu ya. Dan semua nabi-nabi itu, apalagi Sulaiman tambah wakil gitu. Jadi intinya begini Pak, teks itu artinya memaksa kita untuk berusaha semaksimal mungkin. Engkau harus adil terhadap istri-istrimu, karena ada ancaman Pak. Di hadis dikatakan, apabila engkau tidak adil terhadap istri-istrimu, maka engkau akan berjalan pincang nanti di akhirat. Bayangkan, kita berjalan pincang di dunia aja repot. Ini di akhirat kita berjalan pincang. Kita ada ancaman betul Pak. Saya misalkan punya istri 2, saya tidak adil, ya. Itu saya akan diancam nanti. Saya akan berjalan pincang di sana nanti. Nah, makanya ayat itu dipahami karena kamu tidak bisa berbuat adil, wes talah, kon iku gak iso adil. Makanya kamu harus hati-hati dan berusahalah semaksimal mungkin sebatas kemampuanmu.
sekemampuan untuk berbuat adil. Tapi namanya manusia sudah disebutkan di ayat nggak bisa. Termasuk Nabi Muhammad nggak bisa. Nah, berarti pincang loh Muhammad juga. Loh, enggak. Ayat itu memberikan peringatan kita agar berhati-hati sehingga kita berusaha semaksimal mungkin berbuat adil. Itu gimana ya? Bahasa satir, Pak. Satire. Tulisannya satir. Misalkan orang Betawi itu ya, kalau nyuruh anaknya turun, itu nggak turun kamu, nggak begitu. Ayo naik kamu. Berlawanan gitu. Ayo naik kamu. Padahal itu anaknya nggak naik, turun. Dia tahu bahwa bapakku menyuruh aku turun. Nah, sama seperti itu. Itu gaya bahasanya, itu artinya penekanan. Kamu boleh nikah 1, 2, 3, dan 4, tapi kamu harus benar-benar berupaya untuk berbuat adil. Karena kamu tidak akan bisa berbuat adil. Tapi aku peringatkan, kamu harus maksimal mungkin berbuat adil. Jadi meskipun tidak bisa adil, memang tidak bisa. Manusia tidak bisa. Tapi kalau dia berusaha adil, meskipun tidak berhasil ya, berarti boleh. Boleh. Gitu. Jadi itu kayak, ya kalau mau loh Pak, ayo naik kamu. Gitu. Nah, itu nanti anaknya turun gitu. Padahal bapaknya ngomong naik gitu. Berarti orang awam pun, kalau istrinya banyak ya, 4 lah katakan. Dia tidak bisa adil, jelas manusia biasa. Tapi dia berusaha adil. Tapi tetap tidak berhasil pasti. Berarti boleh itu. Boleh. Oh, gitu. Jadi supaya nggak meremehkan istri-istri gitu loh Pak. Menjaga. Gini Pak ya, kadang-kadang orang di luar Islam itu memandang poligami itu sesuatu yang menjadi sasaran tembak mereka. Apalagi kalau disandingkan dengan HAM ya. Ya jauh lah. Islam ini abad ke-6. HAM itu kan baru kemarin di PBB gitu loh. Iya kan? Ya, ini hukum Allah. HAM itu hukum manusia. Saya aku takut anakmu tidak pisah dari bojo keloro, sah secara sosial masyarakat, sah secara hukum Allah. Pilih dia anakmu deteng-deteng dilebokno hotel ditumpaki wong 10 gak dirapi. Ini kan pilihan. Bagaimana cara kita menghormati wanita? Apalagi sekarang populasi wanita itu sudah menjadi lebih banyak gitu, daripada laki-laki. Tetapi sesuatu yang harus digarisbawahi supaya paham ini ya. Aku kalau ngomong gitu Pak, ke ibu-ibu juga begitu, laki-laki juga begitu. Poligami itu bukan sebuah keharusan. Pertama, poligami itu pilihan. Ya. Yang kedua, kamu kalau poligami, kamu harus berusaha semaksimal mungkin adil terhadap istri-istrimu. Jangan zolim. Kalau kamu tidak adil, kamu pincang di akhirat nanti. Gitu. Cuman karena ini kan nggak tahu. Coba Mas. Kalau kamu tidak bisa adil, pincang Pak. Padahal tidak ada orang yang bisa adil. Hanya berusaha. Iya, makanya tadi kan. Berarti masih usaha saja sudah termasuk tidak pincang ya? Iya, gitu. Jadi ya apa ya? Ya penekanan gitu, satir gitu. Iya. Satir gitu. Saya senang Bapak tanya los itu saya gitu. Plong gitu loh ya, supaya paham. Lagi, Mas tadi bilang bahkan kebanyakan pihak Islam ya mengatakan poligami itu alasannya antara lain wanita lebih banyak daripada pria. Kalau tidak ada solusi poligami, bagaimana nasib wanita yang tidak mendapat jodoh itu? Tapi ternyata kalau tidak salah ya menurut PBB sensus tahun 2015 kalau tidak salah ini ya, itu ternyata di dunia ini banyak wanita, banyak prianya daripada wanita. Bahkan waktu itu di Indonesia pun banyak prianya. Bahkan ada 500 jutaan di Indonesia saja loh. Selisihnya 500 jutaan lebih banyak pria. Bagaimana ini solusinya? Begini Pak, seperti saya kasih contoh daging babi ya.
kenapa sih daging babi haram? Gitu. Orang berusaha mencari jawaban-jawaban yang itu kira-kira bisa diterima sesuai dengan fakta sains ya. Iya, karena daging babi banyak cacing pitanya. Kan begitu kan? Iya. Terus saya tanya, seandainya ada temuan sains, kan teknologi kan ilmu berkembang terus. Cacing pita pada babi itu bisa dihilangkan sehingga nol. Kira-kira babi apakah menjadi halal? Ya enggak. Jadi jawaban-jawaban seperti itu, cacing pita, tetek bengek, itu hanya coba mencari korelasi di luar hukum. Tapi faktanya tidak demikian. Ada cacing pita, tidak ada cacing pita, tetap aja haram. Begitu juga poligami. Ya. Saya terus terang ya mengatakan jumlah laki-laki dan perempuan itu mencari korelasi pembenaran seolah-olah itu menjadi sebab. Tapi saya tidak percaya itu. Itu perintah ya. Jadi tidak ada hubungannya jumlah laki-laki dan perempuan. Tetapi fakta memang laki-laki itu jumlahnya dilalui oleh perempuan. Kalau Bapak bicara tentang data dari itu, saya juga tidak menerima data itu. Gitu loh. Saya tidak menerima karena saya juga punya data lain. Ya. Gitu loh. Yang justru sebaliknya. Gitu. Jadi daripada kita perang data, data kan Bisa dia olah. diatur. Loh, itu ya omongane wong. Ngapain kita dipengaruhi sama orang? Ya. Kembali saja ke Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu melarang zina. Zina itu tidak lebih dari binatang, ya. Al-Qur'an melegalkan, membolehkan, tidak mewajibkan. Tolong dipahami, poligami. Gitu, Pak. Agar wanita-wanita itu menjadi terhormat, tidak dipakai mainan semaunya oleh anak laki-laki itu. Gitu. Cuman kan saya sadar, Pak, saya sadar, Bu. Saya kalau ngisi kajian tentang ini itu untuk memahamkan itu repot. Dan saya sadar karena gini loh, Pak ya. Tidak semua sih ya. Kalau istri saya itu termasuk yang lain gitu. Kalau istri saya itu gampang, Pak. Kalau mahasiswa-mahasiswi datang ke rumah itu, kenapa suaminya kok boleh poligami? Gitu. Istri saya itu terlalu simpel karena dia bukan orang suka baca gitu ya. Ya kalau memang takdirnya saya larang juga mesti poligami. Kalau enggak takdirnya meskipun saya suruh ya enggak. Ya sudah saya mengikuti apa kata Allah. Gitu. Jadi ringan, enteng gitu. Gitu, Pak. Nah, tapi kan tidak semua perempuan seperti itu. Pada hakikatnya perempuan itu tidak mau dimadu. Itu sudah kawane, gitu loh. Makanya harus diberi sebuah aturan main. Boleh poligami dengan syarat-syarat seperti tadi itu, dan itu tidak wajib. Gitu loh, Pak. Senyampang ingat lagi tentang poligami ya. Itu kalau menurut negara, khususnya Indonesia, itu untuk berpoligami itu harus ada izin resmi dari istri pertama. Tapi dalam Islam yang pernah saya baca itu tidak ada syarat izin dari istri pertama. Apakah benar? Benar, Pak. Nggak ada. Nggak ada izin. Nggak ada kewajiban. Otoritas kan di laki-laki, Pak. Tetapi laki-laki itu harus tahu ada konsekuensi logis yang harus dia tanggung, ya, ketika dia berpoligami. Gitu loh. Harus ada. Dan itu tidak boleh sembunyi-sembunyi, Pak. Saya banyak teman-teman saya, aku kata Rabi menang. Oh iya enggak, Bu? Siri oh enggak. Enggak. Siri itu kasuistis, Pak. Gitu loh. Jadi kon Rabi apa? Ngomong udah bojomu. Blak-blakan, aku kata Rabi iki syariat Islam ini. Aku nggak zina, aku rapi pingin sah, aku jaluk restumu. Tapi itu tidak harus. Tapi kalau memang mau disampaikan. Boleh gitu. Yang saya tidak setuju kalau sembunyi-sembunyi.
Karena apa, Pak? Ketika perkawinan itu dilakukan sembunyi-sembunyi, itu generasi, Pak, yang berbahaya. Misalnya aku mbok wae dua anak lanang, arep mbok nom dua anak wedok. Ini nggak saya omongkan. Saya mati. Ternyata anak saya ini Temu. sing wedok adik kelasnya kene rabi. Kan jadi kacau, Pak. Makanya kalau ada teman-teman gitu, saya bilang, saya paling keras, Pak. Jangan. Kalau kamu mau poligami, poligami secara terbuka. Tapi sah apa enggak ya kawin siri itu? Menurut Islam. Pemahaman Bapak kawin siri itu apa? Kawin yang diam-diam. Kawin diam-diam yang tidak sah, loh, Pak. Maksudnya Justru kawin itu harus dipublis, Pak. Makanya Nabi itu ketika perkawinan itu undang. Supaya misalnya Mas Wahyu ya, jalan sama Mbak. Ya katakanlah ke taman gitu ya. Kan enggak masalah. Kenapa? Publis sudah tahu, oh itu bojone, gitu loh. Makanya perkawinan itu harus dipublis. Dipublis itu di umumkan. woro-woro. Itulah contoh, itulah salah satu keperluan kenapa kita ngundang. Jadi kalau misalkan nanti berjalan, orang oh ya aku memang bojone. Tapi kalau nggak dipublis, Pak, lihat loh, itu Mas Bojo kok, itu tuh Mbak Usna loh, itu kan tanda tanya, Pak, gitu. Jadi itu termasuk fitnah-fitnah seperti tadi itu. Itu kenyataannya kok kawin siri itu katanya loh, saya enggak tahu. Katanya ke kiai, kemudian pokoknya ada syarat mantan. Kawin siri itu kan gini, Pak, untuk tradisi Indonesia. Tradisi Indonesia itu kawin siri itu yang dimaksud tidak resmi ke pemerintah katakan itu. Oh iya. Hanya itu perbedaannya. Kalau masalah disaksikan orang tetap harus ada pihak saksinya, harus ada walinya, harus ada ini tetap disampaikan. Ada yang bilang memang kawin siri itu yang penting ada mantan laki, mantan perempuan, ada wali perempuan, ada saksi, dan ada kiai. Ini sudah sah menurut Akang, betul? Iya, tapi kan Al-Quran itu memerintahkan seperti kita jual beli ya. Itu kan kita diperintahkan menulis apabila itu tidak kontan. Artinya Al-Quran itu sangat rinci sekali. Sesuatu yang akan mempunyai kans akan menjadi masalah maka ditulis. Gitu loh. Nah, nendese abad ke-6 kan dereng wonten KUA, Pak. Saat ini kira pun wonten KUA. Ya kita ikuti KUA karena itu akan menjamin hak-hak wanita. Makanya aku bilang wanita paling goblok itu wanita sing gelem dikawin siri. Karena dia secara hukum lemah, Pak. Betul, cocok dengan hati saya. Goblok, aku kon iku ngaji bilang tau. Pelakunya sing salah. Berarti Pak Kiai yang mengesahkan kawin siri tadi bagaimana? Iku goblok. Goblok ya. Oh. Gitu loh. Iya. Dia kasihan perempuannya itu. Nanti kan ada hukuman tentang hak waris. Hak waris itu dilihat berdasarkan kakak. Lah kalau di kakak nggak tercantum, ya opo? Ya iya, bingung. Karena kita tidak bisa jadi podai ngene lho, Pak. Zaman dhisik, zaman Nabi nggak ono KTP, saiki nggak usah KTP-an, apa ya iso? Gitu. Kan KTP itu bukti secara legal kita nama ini, penduduk ini, agama ini, status ini kan gitu. Jadi Islam itu agama yang cemerlang, Pak, yang obsesinya itu ke depan gitu loh. Lagi-lagi tentang itu tadi jelas ya kalau kawin siri itu jelas tidak sah ya. Sah apa enggak tuh itu? Ya enggak lah. Kesimpulannya sah apa enggak? Enggak. Kawin itu rasa-rasa siri-sirian. Karena sekarang sudah ada lembaganya harus lewat surat nikah gitu loh. Kilondra. Lah nek wong kawin siri enggak sah. Tunggu, Bu. Panjenengan istrinya satu. Iyalah. Udah akan dapat 2, Bu. Saya lagi nyari, Bu. Tapi belum ada yang tepat.